Amin. Iya. Untuk hari ini, Ibu akan membahas mengenai volume gabungan. Kemarin sudah diberikan tugas mengenai volume gabungan. Dan hari ini juga akan Ibu bahas mengenai tugas yang kemarin. Sebentar. Sudah masuk? Gambarnya sudah masuk? Gambarnya sudah masuk? Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, hari ini kita membahas mengenai volume gabungan. Sebelumnya sudah pernah dibahas juga mengenai volume gabungan. Beberapa ada di antaranya ruang balok dan juga kubus. Kemudian ada yang sudah pernah diberikan tugas itu balok dan prisma tegak segitiga kalau nggak salah. Terus tabung dan kerucut kalau nggak salah ya. Tuh. Nah, kemarin Ibu berikan tugas lagi mengenai volume gabungan. Ya, sudah disiapkan ya? Sudah dicari? Gambarnya kemarin seperti ini ya? Betul? Gambarnya kemarin seperti ini ya, oke. Nah, kalau mau mencari volume gabungan, atau volume saja ya, pokoknya kalau mau menyelesaikan persoalan dalam soal matematika, itu usahakan unsur-unsur yang harus ada ketika kamu menyelesaikan persoalan tersebut itu semuanya sudah dilengkapi. Contoh, kalau pada volume gabungan bangun ruang ini terdiri dari gabungan bangun ruang apa dengan bangun ruang apa sih? 5 segi 4. 5 segi 4 dengan Balok. balok. Oke. Sudah diketahui ukuran pada baloknya dulu deh. Pada balok itu kalau kita mau mencari volume itu apa yang diperlukan? Ukuran apa saja? Panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Habib, panjang baloknya berapa, Habib? Habib, panjang baloknya berapa? Habib, panjang balok pada gambar ini berapa? Baloknya yang bagian 15. bawah. 15 meter. Oke, terima kasih Habib. Kemudian Siti, lebar baloknya berapa Siti? Ukurannya? 8, Bu. Berapa? 8. 8. Oke. Kemudian tinggi baloknya berapa Hafiz? 12 cm, Bu. Ya, berapa Hafiz? 12 cm. 12 cm. Oke, ya. Jadi ukuran pada baloknya sudah lengkap ya. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Nah, sekarang kita lihat pada 5 segi 4-nya. Ya. Kalau pada 5 segi 4, itu rumusnya apa Zulfa? Untuk mencari volume, rumus volumenya apa? Masih ingat Zulfa? Rumus volume pada 5 segi 4. Masih ingat? Masih ingat Zulfa? Boleh dibantu oleh Via? 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Itu volume mencari 5 segi 4. Nah, sekarang bagian segi 4-nya itu berupa apa sih? Bangun datar apa segi 4-nya? Aura? Persegi panjang. Persegi panjang, oke. Kemudian Andreas, kalau mencari luas persegi panjang itu caranya seperti apa? Rumusnya apa, Andreas? Luas persegi panjang. Ini sudah dipelajari dari kelas 3 kayaknya ya. Apa kelas 4? Andreas? Halo, Andreas?
Enggak, justru 20 aja lah. Andreas, luas persegi panjang cara mencarinya gimana? Halo, Andreas, kemana nih? Sebentar, Bu. Oh, sebentar boleh. Luas persegi panjang. Boleh dibantu oleh Ripka mungkin? Ripka, luas persegi panjang itu rumusnya apa? Luas persegi panjang. Panjang kali lebar, Bu. Panjang kali lebar. Oke. Jadi untuk mencari luas alas pada limas ini, ya, kita mencari luas dari persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Kalau tadi disebutkan oleh Via, untuk mencari volume dari 5 segi 4 ini, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berarti kita sudah menemukan bagaimana cara mencari luas alasnya, yaitu panjang dikali lebar. Nah, sekarang panjang alas pada 5 segi 4-nya berapa, Ripka? Panjang alasnya. Berapa, Ripka? Berapa, Ripka? Panjang alasnya berapa pada 5 segi 4-nya? Tadi kan mencari luas alasnya panjang kali lebar. Panjangnya ukurannya berapa? Ukuran panjang alasnya. Bisa dibantu oleh Indah? Indah? Panjang bagian alas segi 4-nya, 5 segi 4-nya berapa? Indah? Hafiz mungkin, kalau begitu Hafiz saja. Panjang pada alas 5 segi 4-nya berapa, Hafiz? Berapa? Ini pada kemana? Pada kemana nih? Panjang pada alasnya. Nih, panjang pada alasnya kan yang ini kan ya. Berapa tuh ukurannya? Pada 5 segi 4? 15. Oke. Lebarnya berapa? Aura? 8. 8. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya panjang pada bagian alasnya, lebar pada bagian alasnya, tinggal tinggi limasnya. Nah, ini tinggi limasnya belum diketahui. Bukan belum diketahui ya, belum dituliskan. Berapa tinggi limasnya? Boleh bantu jawab oleh Via. Tinggi limasnya berapa? Tinggi limasnya 32 cm. Dikurang tinggi 3 balok. Oh iya, oke. Jadi mencari tinggi dari limas, caranya adalah tinggi dari bangun, ini ya, karena ini kan ada tinggi bangun, ini bukan tinggi limas, ini tinggi bangun, dari 5 sampai ke bagian bawah balok. Bukan juga tentang yoga, kirimin. Tinggi baloknya sudah diketahui 12 cm. Berarti kalau mau mencari tinggi limas, caranya adalah 32 cm dikurangi 12 cm. Berapa hasilnya? 20 cm. Nah, jadi ini ukuran yang diperlukan untuk mencari volume gabungan. Ya, ukuran baloknya adalah 15 cm panjangnya, lebarnya 8 cm, tingginya 12 cm. Kemudian pada 5 segi 4-nya, panjang pada bagian alasnya itu 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tinggi limasnya adalah 20 cm. Ini semua ukuran yang kita perlukan untuk mencari gabungan dari volume antara limas dan balok ini, ya. Nah, sekarang kalau mencari volume baloknya, rumusnya tadi apa tadi sudah disebutkan? Panjang kali lebar kali tinggi. Kali lebar kali tinggi. Oke, berarti berapa kali berapa kali berapa? 15 kali 8 kali 15 kali 8 kali 12 cm. Sudah ketemu hasilnya? Sudah. Berapa tuh? 1440 1440 cm pangkat? Pangkat 3. Oke. Kemudian pada 5 segi 4-nya.
Nah, ini ya. Tadi kalau pada balok itu ukurannya 15 dikali 8 dikali 12 sama dengan 1440. Pada volume limasnya, ini 1/3 dikali tadi sudah luas alas ya, kali tinggi tadi disebutkan oleh Tia. Kemudian panjang kali lebar disebutkan oleh Ripka, ini mencari luas alasnya. Berarti 15 dikali 8 dikali 20. Angka 5 di sini dari mana nih? Itu 15 dibagi 3. Oke. 15 bisa disederhanakan dengan 3 dengan cara dibagi, maka hasilnya 5. Dikalikan 8, 40. Dikalikan 20, hasilnya 800 cm kubik. Berarti volume gabungannya tinggal menjumlahkan. Berapa hasil yang kalian dapatkan? 2240 cm. 2240 cm kubik. Oke. Betul semua? Sudah betul semua? Oh, mantap. Kalau betul semua ya, berarti semuanya sudah mengerti. Andrea, sama isinya seperti ini juga? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ini sudah ada bergabung. Orlen juga. Orlen sama isinya seperti ini, Orlen? Iya, Bu. Sama juga. Julfa sama? Sama, Bu. Oke, sama juga. Indah sama Indah seperti ini? Indah? Sama. Siti? Sama, Bu. Sama juga. Ripka? Ripka sama juga isinya seperti ini? Oke, kalau begitu berarti semua sudah mengerti ya. Nah, sekarang kalau mencari luas permukaannya. Nah, Ibu hadirkan dengan bentuk, bukan, kalau bentuknya hampir sama ya, cuman ukurannya sedikit berbeda. Nah, seperti ini. Ini masih gabungan bangun ruang. Kalau ini bangun apa dengan bangun apa gabungannya? Kubus dan limas. Dan 5 segi 4. 5 segi 4. Bukan balok ya, tapi kubus. Kenapa kubus? Karena Oke, sama. karena semua panjang sama. Oke, sip. Nah, sekarang kalau mau mencari luas permukaan pada bangun ruang gabungan ini, perhatikan baik-baik. Kembali lagi, kita harus mencari ukuran dulu dari bangun ruang ini yang kita perlukan. Yang pertama, kalau mau mencari luas permukaan kubus. Masih ingat luas permukaan kubus? 6 kali R2. R pangkat 2. Iya, bukan R2 ya. Kalau R2 itu dalam matematika artinya R dikali 2, bukan R pangkat 2. Kalau R pangkat 2 artinya R kali R. Jadi penyebutan dalam matematika itu bisa berbeda arti ya. Jadi 6 dikali R pangkat 2 atau 6 dikali rusuk pangkat 2 atau 6 dikali rusuk dikali rusuk. Nah, rusuknya berapa? Pada bangun ini rusuknya berapa? Panjangnya? 8. 8 Bu. cm. Oke, ada yang masih belum tahu rusuk yang mana? Sudah tahu rusuknya bagian yang mana? Sudah ya? Ini rusuk ya, ini rusuk. Di sana bagian yang tidak terlihat karena itu digambarkan dengan garis putus-putus juga rusuk. Ini juga rusuk, yang ini juga rusuk, yang ini juga rusuk, ini juga rusuk, rusuk. Ini juga yang sebelah sini juga termasuk rusuk juga. Jadi kalau pada penggambaran bangun ruang yang baik, kalau bagian yang tidak terlihat secara jelas oleh mata itu digambarkannya dengan garis putus-putus. Nah, kalau garis tegas ini artinya bisa dilihat langsung oleh mata kita gitu ya. Jadi sudut pandangnya dari bagian depan, maka bagian belakangnya tidak terlihat. Kilas info ya. Nah, sekarang pada bagian 5 segi 4-nya. Pada bagian 5 segi 4-nya, kalau mau mencari luas permukaan, apa saja yang diperlukan? Masih ada yang ingat cara mencari luas permukaan 5 segi 4? Masih ada yang ingat? Cek. Jumlah luas bidang sisi.
Apa? Jumlah luas 5 bidang sisi. Jumlah luas 5 bidang sisi, betul. Pada 5 segi 4 ada bidang sisinya ada 5. Bagian bawah sini ya, kemudian bagian samping kanan, samping kiri, bagian depan, dan bagian belakang sana. Nah, diingat-ingat, harus diingat-ingat, kalau pada luas permukaan, bagian yang berhimpit, bagian yang bertabrakan, bagian yang menempel antara satu bangun dengan bangun yang lain, itu tidak ikut dihitung luas permukaannya. Ingat-ingat ya. Kenapa? Karena itu tidak ada di permukaan, adanya di dalam. Jadi kalau di dalam kan bukan di permukaan. Gitu ya. Jadi pada 5 ini nanti kita tidak menghitung 5 bidang sisi. Kenapa? Karena bagian alasnya berhimpit dengan bagian atas pada kubus. Nah, pada kubus juga kita tidak menghitung 6 bidang sisi. Kubus ada 6 bidang sisi ya. Tetapi yang dihitung hanya 5. Bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, bagian kiri, dan bagian bawah yang kita hitung. Gitu ya. Jelas belum? Jelas, Bu. Jelas ya. Kenapa 5 bidang sisi saja yang dihitung pada kubus? Karena yang satu bidang sisi ini berhimpit dengan bagian alas pada limas. Begitu juga pada limas. Kenapa hanya 4 sisi yang kita hitung? Karena yang sisi alasnya berhimpit dengan bagian tutup atau bagian atas pada kubusnya. Karena itu nanti yang kita hitung hanya 4. Yang kita hitung hanya 4 itu adalah merupakan segitiga tegaknya. Nih ya, segitiga tegaknya. Karena ini merupakan kubus, bagian bawahnya merupakan kubus, berarti ini sudah bisa dipastikan bahwa luasnya sama. Kenapa? Karena alasnya sama. Ini di sini disampaikan ini 5 cm berarti mewakili yang ini juga, mewakili yang itu juga, mewakili yang itu juga. Jadi 4 bidang sisi segitiga tegak pada 5 segi 4 ini memiliki luas yang sama. Nah, berarti nanti kita harus mencari luas segitiga yang ini. Ya, cara mencari luas segitiga itu gimana sih? Masih ada yang ingat rumusnya? Mencari luas segitiga. Apa rumusnya? Luas segitiga apa rumusnya? Kalau sudah selesai bilang kali. Luas segitiga apa rumusnya? Ayo, luas segitiga. Luas segitiga. Siapa yang masih ingat? Apa? Luas segitiga. Luas segitiga, luas segitiga. Luas segitiga dipanggil-panggil. 1/2 dikali alas kali tinggi. 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nah, sekarang berarti kita perlukan itu, alas segitiga dan tinggi segitiga. Dilihat segitiganya. Kita lihat yang samping aja ya. Kita lihat yang samping, karena ini ukuran sisi miringnya ada di samping sini. Kita lihat yang samping. Ini semua segitiga tegaknya ukurannya sama. Kenapa? Karena bagian alasnya pun panjangnya sama. Ya, karena bagian bawahnya ini berupa kubus. Berarti kalau ini 8, ini juga 8 bagian alas segitiganya. Ini segitiganya. Bagian alasnya berarti bagian yang ini. Berapa senti? 8. 8 cm. Oke. Nah, 8 cm ini kalau kita bagi 2, ya, kita bagi 2, itu 4 cm dan 4 cm. Ya, ini digunakan untuk mencari tinggi segitiganya. Menggunakan rumus apa? Luas segitiga. Rumus segitiga. Rumus segitiga siku-siku, salah satu sisinya belum diketahui, maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, jadi bersahabatlah dengan Pitagoras ya. Ya. Jadi yang kita perlukan adalah tingginya, belum ada nih tingginya. Cara mencarinya bagaimana? Kalau mencari tingginya, yang diketahui sisi miring, ini sisi miringnya. Kemudian ini alas segitiganya, kita ambil setengah dari segitiga ini ya. Ini tingginya yang mau kita cari, jadi ini bentuknya siku-siku. Ini bagian alasnya setengahnya, hanya 4. Ini 4, ini 5. Berapakah ini? Begitu. Dijumlah atau dikurang?
Jumlah 9. 9. 9 atau akar 9? 9 atau akar 9? Akar 9. Akar 9. Jadi akar dari sisi miring yang dikuadratkan dikurangi bagian sisi alasnya yang ini, yang setengah sisi alas ini dikuadratkan juga. Itu ya, baru ketemu bagian tingginya ini. Akar dari 9 adalah? Akar dari 9 adalah 81. Oh, 81. Akar pangkat itu mah kuadrat dari 9 kalau 81. Oh. Kalau akar dari 9 berapa? Selamat malam. Berapa akar dari 9 yang lain? Akar dari 9? Berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 9, angkanya sama? 3 kali 3. 3 kali 3. Berarti akar dari 9 adalah? 3. 3. Iya. Jangan dulu bingung ya. Iya, diingat-ingat lagi ya. Bedakan antara akar dengan kuadrat. Kalau akar dari 9 artinya bilangan, mencari bilangan yang kalau dikalikan dan bilangan yang sama hasilnya adalah 9. Maka hasilnya adalah 3. Kalau mencari kuadrat dari 9 berarti 9-nya dipangkatkan 2. 9 kali 9. Namanya 9 kuadrat. Ya. Jadi kalau 9 kuadrat dengan akar dari 9 itu nilainya beda. 9 kuadrat itu artinya 9 kali 9 hasilnya 81, sedangkan akar dari 9 hasilnya adalah 3. Oke ya? 3. Nah, oke. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi ukuran ini yang kita perlukan, diantaranya adalah rusuk kubusnya 8 cm, ya. Kemudian ukuran pada limas, oh ini S-nya main kemana ini? Enggak ke bawah ya. 5 segi 4 maksudnya ini. Alasnya adalah 8 cm ya. Kita ambil yang ini. Ya, ini juga sama, yang ini juga sama. Hanya di sini ukurannya kan lebih jelas, jadi kita merujuknya ke sini saja. Ya. Kemudian tadi tinggi segitiga tegaknya dari 5 pangkat 2. Kalau yang masih bingung akar 9 dari mana? Yang lain tadi ya. Ini dapatnya dari sini. 5 pangkat 2. Nih, 5 itu dapat dari sini. 5 dipangkatkan 2. Ini sisi miring. Kemudian 4 dipangkatkan 2 ini diambil dari segitiga siku-siku yang ini sampai sini saja. Dan setengahnya dari 8 yaitu 4. Kemudian dicari hasilnya adalah akar 9 yaitu 3 cm. Nah, sekarang boleh diperhatikan cara mencari luas permukaannya. Ya. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa luas permukaan balok yang dihitung itu hanya ada 5 sisi. Sedangkan pada balok sih ini salah ya, maaf ya. Ini bukan balok tapi kubus. Maaf. Pada kubus itu mencari luas bidang sisinya adalah rusuk dikalikan rusuk. Karena yang kita hitung hanya ada 5. Kenapa 5? Ya, karena tadi yang satu bagian ini ya, itu berhimpitan dengan bagian limas, jadi tidak ikut dihitung. Ya, jadi yang kita hitung hanya yang bagian depan, bagian kanan, bagian kiri, bagian belakang, dan bagian bawah. Ada 5 bidang sisi. Maka kita hitung dengan cara 5 dikali cara mencari luas bidang sisinya adalah rusuk dikalikan rusuk. Jadi 8 dikalikan 8. 5 dikali 8 dikali 8, 5 kali 8 hasilnya berapa? 40. 40 kalau dikalikan 8 hasilnya adalah 320. Oke ya. Nah, kemudian pada 5 segi 4-nya nih ya, sudah Ibu jelaskan juga tadi, luas permukaan yang dihitungnya hanya 4 sisi, yaitu bagian segitiga tegaknya. Jadi bagian segitiga yang ini maksudnya. Depan, kemudian belakang sana, kemudian samping kanan, dan samping kiri. Karena semua luasnya sama, maka boleh kita tulis seperti ini. Berarti 4 bidang sisi yang kita cari dikalikan luas segitiganya. Tuh ya. Luas segitiganya itu tadi sudah disebutkan setengah kali alas kali tinggi segitiga. Alas segitiganya kita ambil yang 8, hati-hati bukan yang 4 ya.
Ini kita ambilnya yang ini ya. Nah, ini. Tuh ya. Kemudian dikalikan tinggi segitiganya yang tadi kita cari. 3 cm. Ya. Ya, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikalikan 3. 12 kalau dikalikan 4 hasilnya 48. 48. Maka kalau ditanya luas permukaan gabungannya tinggal kita jumlahkan. Yang pertama tadi 320 cm persegi, yang berikutnya 48 cm persegi. Hasilnya adalah 368 cm persegi. Ya, sampai sini. Ada pertanyaankah? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Jelas? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau jelas ya. Mudah-mudahan bisa membantu memahami. Jadi kalau mau mengerjakan luas permukaan, bangun ruang gabungan atau volume bangun ruang gabungan, itu diteliti dulu. Ukuran yang diperlukannya sudah lengkap atau belum. Kalau belum, maka harus dicari dulu. Dilihat dulu, oh ini bangun ruangnya apa dengan apa, berarti yang diperlukan apa. Ya jangan main lihat angkanya, oh berarti ini pasti 8 kali 8 kali 8 kali 5. Itu biasanya udah desperate, putus asa gitu ya. Jadi main kali-kaliin aja, biasanya begitu. Ya. Jadi diperhatikan dulu bangun ruangnya, gabungannya apa dengan apa, kemudian rumus cara mencarinya apa, berarti ukuran yang diperlukannya apa, disiapkan dulu semuanya. Ya, kalau ada yang kurang, dicari dulu ukurannya, baru dihitung supaya tidak bingung. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Ibu cukupkan dulu materi matematikanya. Biasanya kalau bukan bangun ruang ya. Biasanya kalau matematika itu di satu soal mengerti, nanti di soal yang lain ketemu soal berubah sedikit ukurannya udah langsung, aduh cara ngerjainnya gimana gitu. Tapi nggak usah panik, slow aja, slow. Matematika itu menyenangkan. Asal kamu berpikir bahwa matematika itu memang menyenangkan. Kalau sudah berpikir matematika itu sulit, ya, maka panjang kali lebar aja lupa. 4 kali 4 jadinya 8 gitu ya. Karena sudah mindsetnya atau apa yang ada di dalam pikiran itu sudah sulit. Jadi kalau matematika bertahap dimengerti, terutama kalau soal cerita. Soal cerita ini maksudnya yang ditanya apa, terus yang diketahuinya apa, dituliskan. Kalaupun mungkin Ibu tidak minta, tetapi kalau Ibu menuliskan cara menjelaskan matematika pun Ibu usahakan dituliskan dengan detail gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kamu tidak kehilangan atau tidak bingung yang mau dicari apa, terus yang diketahui apa gitu. Jadi kalau matematika itu, kalau kata dosen Ibu dulu ya, matematika itu indah gitu. Jadi kalau dituliskan dengan rapi gitu ya, itu nanti akan memudahkan kamu untuk mengerjakan. Tentu harus mengerti dulu maksud soalnya seperti apa. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin nanti Ibu akan kirimkan satu gambar untuk latihan di rumah. Dan hari ini nanti insya Allah akan ada tugas di classroom, tugas soal evaluasi. Kemarin baru 2 ya, baru 2 soal evaluasi, masih ada 3 soal evaluasi di subtema 1. Nanti Ibu kirimkan sekitar jam 10 atau 11 ya, karena laptopnya pun bergantian dengan anak Ibu. Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Ada Via, ada Aura, ada Hafiz, ada liputan6.com ini siapa kemarin? Ibu nanya tapi masih belum. Ini terus ada Andreas, ada Orlen, ada juga Habib, ada Indah, Siti, Ripka, Elif, Gina, dan juga Tiki. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12. Oh, hanya ada 11 orang hari ini. Alhamdulillah, tapi masih ada yang bergabung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.